Sikap konsumen. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang masalah sikap konsumen, yaitu mempelajari tentang bagaimana konsumen menggambarkan berbagai keyakinan yang dipilihnya terhadap suatu merek atau suatu produk tertentu dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelian. Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah konsumen yang melakukan pencarian dan pemrosesan informasi. Yang tentunya langkah berikutnya adalah menyikapi informasi yang sudah diterimanya. Apakah konsumen akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek tertentu untuk dibeli? Hal itu berkaitan dengan sikap yang dikembangkan. Perlu diingat bahwa keyakinan dan pilihan konsumen atas suatu merek adalah merupakan sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap suatu merek tertentu sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Sikap positif terhadap suatu merek akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek tersebut. Sebaliknya, sikap negatif akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian. Sifat-sifat sikap konsumen. Definisi sikap yang paling klasik dikemukakan oleh Gordon Allport. Allport mendefinisikan bahwa sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek atau kelompok objek, baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Jadi, sikap terhadap merek produk berarti mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi merek, baik yang disenanginya atau yang tidak disenanginya secara konsisten. Hierarkinya, konsumen memiliki 3 komponen sikap. Yang pertama, komponen kognitif, kepercayaan terhadap merek, komponen efektif, evaluasi merek, dan komponen konatif, yang bermaksud untuk membeli suatu produk. Sikap akan berhubungan dengan masalah kepercayaan merek, yang dimana komponen kognitif dari sikap menjadi bentuk evaluasi merek dan komponen efektif atau perasaan dan maksud untuk membeli adalah komponen konatif atau tindakan. Hubungan antara ketiga komponen itu mengilustrasikan hierarki pengaruh keterlibatan tinggi, yaitu kepercayaan merek mempengaruhi evaluasi merek dan evaluasi merek mempengaruhi maksud untuk membeli. Perilaku konsumen yang bertujuan untuk membeli tidak terlepas dari faktor kepercayaan, sikap, serta keterlibatan konsumen. Pengaruh kepercayaan terhadap sikap dan pengaruh sikap terhadap perilaku secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pembeliannya. Keterlibatan yang tinggi dari konsumen atas pembeliannya akan lebih tinggi hubungannya antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, konsumen yang mempunyai keterlibatan yang rendah dalam pembeliannya tidak mempunyai sikap tertentu terhadap merek produk yang dibelinya. Oleh karena itu, seorang ahli saat melakukan penelitian menyebutkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan sikap adalah lemah, dan juga terdapat hubungan yang lemah antara sikap dan perilaku untuk melakukan pembelian yang low involvement. Dalam keterlibatan yang rendah, sering konsumen melakukan evaluasi setelah melakukan pembelian. Dalam pembelian low involvement, sikap tidak bisa memprediksi perilaku. Dalam proses konsumen bermaksud untuk membeli, maka dalam hal ini tidak luput dari kepercayaan, sikap, dan keterlibatan konsumen. Pada satu studi kasus menyebutkan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap sikap dan pengaruh sikap terhadap perilaku secara umum
bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pembeliannya. Keterlibatan yang tinggi dari konsumen atas pembelian akan lebih tinggi hubungannya antara kepercayaan, sikap, dan perilaku dari konsumen itu sendiri. Pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Betty dan Kyle mengemukakan bahwa fakta yang mendukung bahwa peran sikap menurun untuk konsumen yang kurang terlibat. Sikap mempengaruhi perilaku untuk individu yang lebih terlibat, tetapi sikap tidak memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku bagi konsumen yang kurang terlibat. Sikap dikembangkan sepanjang waktu melalui proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh pengaruh keluarga, pengaruh kelompok kawan sebaya, pengalaman, serta kepribadian. Pengaruh keluarga memiliki pengaruh penting dalam keputusan pembelian. Contohnya, sikap terhadap kesehatan pribadi, pilihan item-item produk, sikap terhadap sayuran atau makanan kering, dan kepercayaan mengenai nilai medis dari semangkuk sop ayam yang diperoleh dari orang tua. Contohnya, ketika kita memberi targetnya kepada bayi, maka yang ditujunya adalah target sasarannya, yang menentukan sikapnya adalah faktor keluarga. Dalam hal ini adalah ibunya, karena bubur bayi yang diberikan terhadap bayi dipengaruhi oleh sikap keluarganya. Karena dalam hal ini tidak mungkin bayi memilih-milih, saya pengen buburnya Promina atau saya pengen buburnya bayi Sun dan lain sebagainya. Tidak, melainkan pengaruh keluarga sangat mempengaruhi dalam proses sikap untuk melakukan pembelian ini. Adanya pengaruh kelompok atau kawan sebaya. Pengaruh kelompok kawan sebaya mungkin lebih mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian daripada iklan. Dalam hal ini kita kalau dalam bahasa marketing lebih mengenal dengan word of mouth, dari mulut ke mulut. Hal tersebut dinilai satu proses pemasaran produk yang sangat efektif, di mana contohnya anak usia belasan tahun sering melakukan pembelian terhadap suatu produk karena teman sekolahnya membeli produk itu. Dulu teman-teman mungkin kenal dengan yang namanya spinner. Permainan spinner anak-anaknya. Jadi kalau targetnya adalah anak-anak sebaya usia SD sampai dengan SMP, teman sebaya itu mempengaruhi. Temannya beli spinner, yang satunya tidak, maka beli spinner. Yang satu punya handphone, yang satu tidak, maka beli handphone. Pasti akan menanyakan, yang dipakai itu handphone apa, yang dipakai itu mainan apa, sehingga terbentuk suatu kelompok yang menentukan sikap. Kalau saya tidak memiliki produk itu, maka mungkin saya bukan lagi dianggap sebagai temannya, dan lain sebagainya. Yang jelas, kawan sebaya itu mempengaruhi sikap untuk melakukan suatu pembelian. Di samping itu, tidak hanya kawan sebaya, pengalaman masa lalu juga mempengaruhi sikap terhadap suatu merek. Ya, pengalaman menggunakan suatu produk di masa lalu memberikan evaluasi atas merek tersebut, tergantung apakah pengalaman itu menyenangkan atau tidak. Jika pengalaman itu dinilainya tidak baik, kemungkinan sikap yang ditumbuhkan untuk memberi suatu produk yang sama juga akan enggan. Tetapi kalau pengalamannya itu baik, ini identik dengan kepuasan suatu pelanggan, maka dia akan melakukan pembelian ulang atau repeat order. Lain halnya dengan kepribadian. Sikap yang timbul karena kepribadian ini berhubungan dengan gengsi, di mana kepribadian konsumen mempengaruhi sifat-sifat seperti orang yang suka menyerang, terbuka, kepatuhan, otoritarisme, mungkin mempengaruhi sifat terhadap merek atau produk tertentu. Dalam hal ini saya contohkan ketika kita dalam satu komunitas, dalam melakukan olahraga, tentunya sikap secara pribadi itu tumbuh, ingin membeli suatu hal yang mahal, yang ingin menjadi beda dari orang lain, yang ingin lebih unggul dari orang lain, apalagi kalau dalam satu kompetisi, maka sikap
atau kepribadian itu muncul ketika ingin melebihi dari lawan-lawannya. Daniel Kaj dalam bukunya Perilaku Konsumen mengusulkan adanya 4 klasifikasi fungsi-fungsi sikap, yaitu diantaranya fungsi utilitarian, fungsi ekspresi nilai, fungsi mempertahankan ego, fungsi pengetahuan. Kita buka satu-satu. Fungsi utilitarian berhubungan dengan prinsip dasar imbalan dan hukuman. Konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah produk itu memberikan kesenangan atau justru kekecewaan. Contohnya, jika konsumen merasakan bahwa obat sakit kepala Paramek mampu menghilangkan rasa sakit kepala dengan cepat, maka konsumen akan mengembangkan sikap positif terhadap obat sakit kepala itu. Sebaliknya, jika konsumen merasakan bahwa obat sakit kepala itu tidak mampu menghilangkan rasa sakit di kepalanya atau tidak memberikan manfaat, maka konsumen akan mengembangkan sikap negatif. Oleh karena itu, iklan untuk obat sakit kepala harus berisi manfaat atau utility yang bisa diperoleh oleh konsumen sehingga bermanfaat dan memang sesuai dengan nilainya. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu untuk mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Semisalkan seorang konsumen membeli mobil mewah bermerek BMW. Misalnya pusat perhatiannya bukan pada manfaat produk itu, bukan masalah kepada kemudahan untuk mobilitas, tetapi yang menjadi perhatian utamanya adalah gengsi kelas sosial ketika menggunakan produk BMW tersebut. Selanjutnya ada fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi pertahanan ego. Contohnya, produk kosmetik. Nah, menakut-nakuti itu produk kosmetik biasanya menakut-nakuti konsumen. Salah satunya satu produk deodoran mungkin akan muncul rasa bau pada badan ketika tidak menggunakan produk tersebut. Sehingga diharapkan konsumen merasa tidak percaya diri jika tidak menggunakan parfum atau deodoran penghilang bau badan. Itu merupakan stimulus untuk membangkitkan sikap yang ada pada diri calon konsumen. Fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak, yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Setidaknya ya kalau konsumen itu memiliki fungsi pengetahuan, sikap dari fungsi pengetahuan setidaknya mengurangi resiko ketidakpuasan atau mengurangi ketidakpastian atas resiko pembelian. Salah satu contohnya banyak sekali iklan-iklan yang iklan pasta gigi contohnya. Banyak sekali iklan-iklan setiap hari yang diterima oleh konsumen. Akan tetapi contohnya konsumen produk pasta gigi Pepsodent. Nah, Pepsodent itu memberikan orientasi pada utilitas pasta gigi, yaitu memelihara kesehatan gigi, dan ada juga berorientasi pada kesehatan gigi, dan ada juga konsumen yang berorientasi pada ego, yaitu lebih mementingkan kesegaran mulut dan menghilangkan bau mulut. Jadi di awal Pepsodent itu memberikan iklan bahwa gunakan pasta gigi Pepsodent untuk kesehatan gigi. Akan tetapi konsumen akan merasa kebingungan ketika Pepsodent mengganti fungsinya menjadi menjaga kesegaran mulut. Sementara menjaga kesegaran mulut biasanya digaungkan oleh close up.
Mungkin seperti itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, seharusnya isi iklan yang disampaikan kepada konsumen harus bisa mempengaruhi dua kelompok dari sikap konsumen tersebut. Kalaupun memang Pepsodent menjaga kesehatan gigi, ya secara konsisten menginformasikan bahwa produk ini menjaga kesehatan gigi. Kalaupun memang untuk menjaga kesegaran mulut, ya dikomunikasikan bahwa produk tersebut menjaga untuk kesehatan mulut. Peran sikap dalam pengembangan strategi pemasaran. Pengukuran sikap konsumen bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru, dan memformulasikan serta mengevaluasi strategi proporsional. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa orientasinya. Atas dasar ini, pemasar mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan oleh konsumen. Pemahaman sikap merupakan hal yang krusial. Mengembangkan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap konsumen. Mengukur sikap konsumen bisa dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kelompok-kelompok calon konsumen. Hubungan antara kepercayaan dan sikap. Perhatian utama para pemasar adalah bagaimana kepercayaan mempengaruhi sikap terhadap merek dan bagaimana sikap terhadap merek mempengaruhi perilaku. Contohnya, iklan yang ditampilkan mampu menciptakan kepercayaan merek positif terhadap suatu merek. Konsumen akan lebih mungkin untuk mempunyai sikap positif dan membeli produk tersebut. Kepuasan atas penggunaan produk akan memperkuat sikap dan mempertinggi probabilitas pembelian kembali. Teori keseimbangan Heider. Dalam teori ini, manusia dianggap selalu menjaga keseimbangan atas kepercayaan yang ada pada dirinya dengan evaluasi. Dalam teori ini, terdapat 3 elemen yang harus ada agar proses keseimbangannya bisa tercapai. Elemen pertama, orang yang merasakan. Elemen kedua, sikap terhadap suatu objek. Dan elemen ketiga, objek lain yang berhubungan dengan objek pertama. Contohnya, McDonald dipercaya sebagai tempat yang baik untuk keluarga yang mempunyai pelayanan yang cepat. Kepercayaan itu akan kurang relevan bagi konsumen yang sendirian dan menginginkan kesenangan dalam makanan. Konsumen yang sendirian mungkin memiliki kepercayaan yang positif, tetapi mereka tidak akan memasukkan McDonald sebagai tempat makannya karena ia menginginkan suasana yang tenang untuk makan. Sejalan dengan teori ekspektasi nilai dari Rosenberg, secara umum, teori pengharapan nilai menyatakan bahwa perilaku pada umumnya lebih dipengaruhi oleh pengharapan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan daripada oleh dorongan dari dalam diri. Dalam teori Rosenberg, pengharapan nilai didasarkan pada keseimbangan antara kepercayaan dan evaluasi. Menurut Rosenberg, ketika evaluasi dan kepercayaan tidak seimbang, sepertinya terjadi inkonsistensi efektif kognitif. Ketidakkonsistenan itu akan dikurangi atau dihalangi melalui penataan kembali sikap secara keseluruhan. Contohnya, konsumen mempunyai nilai-nilai terhadap kelestarian alam, keamanan, dan daya tarik sosial. Nilai-nilai itu akan mempengaruhi konsumen dalam menentukan sikap terhadap merek produk atau nama perusahaan yang menghasilkan produk yang akan dibelinya. Bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku? Model-model sikap yang berkembang akan mempunyai relevansi bagi para pemasar jika model itu mampu memprediksi perilaku konsumen. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan para pemasar dalam melakukan penjualan produknya. Ketika sikap tidak bisa dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku, pemasar akan kesulitan dalam menyusun strategi pemasarannya.
Dalam teori Reasoned Action yang dikutip oleh Essel, menjelaskan bahwa seorang wanita mungkin percaya bahwa permadani yang tebal adalah hangat, nyaman, dan prestisius. Dan oleh karena dia menilai secara positif atribut tersebut memungkinkan ia memiliki sikap positif terhadap permadani yang tebal. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa terdapat situasi ketika seorang mempunyai sikap positif terhadap suatu objek, tetapi sikap tersebut tidak disertai dengan perilaku pembelian. Jadi hanya sebatas menentukan sikapnya saja nih, belum sampai dengan melakukan ketika mencoba suatu permadani, wah besok saya akan beli. Tidak seperti itu, tapi hanya sebatas sampai dengan menentukan sikap positif bahwa permadani yang tebal akan memberikan rasa hangat dan nyaman. Teori Reasoned Action dari PCB diilustrasikan pada gambar berikut. Evaluasi atribut produk menemukan turunan kepercayaan terhadap merek akibat yang dirasakan dari suatu tindakan. Norma sosial, kepercayaan normatif, motivasi untuk patut dan taat. Selanjutnya, evaluasi keseluruhan dari suatu tindakan akan memunculkan maksud untuk membeli, dan selanjutnya menjadilah suatu perilaku. Jadi berdasarkan skema ini, sikap tentunya berbeda dengan perilaku. Sikap itu ya sebatas hanya menyikapinya dalam hati bahwa itu akan menjadi nyaman, bahwa itu akan menjadi baik, bahwa itu akan menjadi hangat dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan dengan perilaku. Ketika perilaku itu, maka dia sudah tergugah melakukan satu tindakan. Itu yang dinamakan dengan perilaku konsumen untuk membeli. Memprediksi perilaku dengan sikap. Cialdini Petty dan Cacioppo di tahun 1981, nah entah ini tahun kapan mengemukakannya, tapi memang masih dipakai sampai dengan saat ini teorinya. Mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi prediksi perilaku oleh sikap. 1. Keterlibatan konsumen. Dalam keputusan pembelian, sikap memungkinkan satu prediksi perilaku ketika konsumen berada dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. Karena kenapa? Ketika konsumen berada dalam keterlibatan yang tinggi, dia akan terus mencari informasi sampai yang tadinya sikap menjadi sebuah perilaku. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap seharusnya dapat diandalkan dan sahih. Pertanyaan mengenai sikap konsumen harus lebih spesifik. Yang ketiga, pengaruh orang lain. Keinginan orang lain terhadap pembeli dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan-keinginan untuk mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Faktor-faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal yang mungkin menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku dengan baik. Yang kelima, pengaruh merek lain. Walaupun sikap terhadap suatu merek cukup tinggi, tetapi jika sikap terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek yang lain itu lebih mungkin untuk dibeli. Yang keenam, kekuatan sikap. Sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu objek bervariasi pada sekitar kontinum silap mulai dari yang paling negatif sampai dengan yang paling positif. Kondisi yang mungkin menyebabkan kurangnya asosiasi antara kepercayaan, sikap, dan perilaku diantaranya 1. Kurangnya keterlibatan. Sikap akan kurang mempunyai hubungan dengan perilaku pada kategori produk low involvement. Yang kedua, kurangnya pengalaman menggunakan produk secara langsung. Yang ketiga, kurangnya hal-hal yang bersifat instrumental dirasakan oleh konsumen. Yang keempat, perubahan kondisi pasar. Dan yang kelima, sulit mengakses sikap pada memori. Nah, aplikasi manajerial model sikap konsumen. Yang pertama, masalah kepercayaan.
Penelitian pasar melakukan penelitian untuk menentukan struktur kepercayaan, kebutuhan, dan keinginan konsumen berkaitan dengan merek produk yang dipasarkan dan juga merek produk pesaing. Yang selanjutnya, bauran pemasaran mengembangkan produk yang memiliki atribut yang diinginkan oleh konsumen dan menggunakan strategi promosi untuk membentuk kepercayaan dan atribut-atribut manfaat. Segmentasi pasar hendaknya didasarkan atas kesamaan manfaat yang dicari atau diinginkan oleh sebagian besar konsumen. Positioning dan diferensiasi memposisikan dan mendiferensiasi produk seharusnya didasarkan atas atribut dan konsumen inginkan. Analisis lingkungan melakukan penelitian untuk menentukan struktur kepercayaan, kebutuhan, dan keinginan konsumen bagi produk pesaing. Yang kedua, adanya sikap. Penelitian pasar melakukan penelitian atas sikap umum konsumen yang mengerjakan dengan produk yang dipasarkan, personil penjual, toko eceran, dan korporasi secara keseluruhan dan juga persaingan pasar. Bauran pemasaran menggunakan iklan untuk membentuk sikap dengan mengasosiasikan produk dengan hal-hal yang positif seperti juru bicara, musik, dan cerita. Lakukan pelatihan untuk gugus penjualan, petugas toko eceran, dan personil yang lain untuk menciptakan perasaan positif bagi konsumen. Analisislah secara hati-hati sistem distribusi untuk meminimalisasi faktor seperti terjadinya kekurangan persediaan, fasilitas yang kotor, yang akan menimbulkan perasaan negatif. Yang ketiga, model multi-atribut. Penelitian pasar dilakukan penelitian untuk memprediksi sikap terhadap objek dan maksud untuk berperilaku dan kemudian membandingkan dengan hasil-hasil dengan sikap secara umum dan perilaku yang sebenarnya. Bauran pemasaran gunakan hasil penelitian multi-atribut sebagai dasar untuk membuat perubahan yang tepat untuk produk, penetapan harga, dan strategi distribusi untuk menciptakan sikap yang lebih positif dan untuk mempengaruhi maksud berperilaku. 4. Hierarki pengaruh. Penelitian pasar melakukan penelitian untuk menentukan cara kerja hierarki pengaruh. Bauran pemasaran dikembangkan strategi dan didasarkan atas tipe-tipe hierarki pengaruh pada target pasar.